Selamat sore. Selamat sore. Beda kalau Pak Haji emang. Iya. Selamat sore. Tumben nih cup-cup kita tiga nih. Ini nih, karena yang tadi yang kita bilang nih. Oke. Bahwa saat ini kita ada di Iceberg Pizza and Gelato. Nah sebelahnya itu All In Indonesia. Iya, All In Indonesia. Jadi sekalian nih kita repotin yang punya All In Indonesia. The one and only All-In pakai Wih. nama Indonesia. Lainnya Itu- All-In doang. Itu nanti dibahas sama Oke. Bang Jody dan Oke. Bang Jidi ya. Kalau kita lebih ke MotoGP-nya nanti nih. Siap. Nah, ini kita bersama Pak Haji Edi Saputra. Beliau ini Direktur All In Indonesia. Dan nggak cuma itu guys, beliau juga pelaku balap. Dulu ya Pak, Ya. ya Mantan pembalap. mantan pembalap juga Dan gitu sempat kan. juga ngurusin tim Nah itu balap. dia, makanya gue bilang pelaku balap. Iya. ya. Dulu Karena- timnya gendut. Nah. Iya. Yang ngurus-ngurusin di samping. Nah itu dia. Nah Pak Haji, Ya. ini nih pengen sedikit bertanya nih Pak Haji Siap. tentang All-In di MotoGP sebenarnya Pak Haji. Jadi ya Pak Haji sebagai orang All-In, ya pasti kan tahulah belum nih All-In Ya. di MotoGP karena boleh dibilang sekarang udah kayak All-In tuh udah kayak Michelin ya. Udah kayak Michelin, one Max suspension di MotoGP walaupun emang nggak kayak Michelin, Iya. memang dia mematok istilahnya one max tire lah. Iya. Kalau ini All-In sebenarnya ya hampir semua tim Pak Haji ya Ya. Honda. udah pakai All-In di MotoGP. Yang menjadi menarik nih Pak Haji, perkembangannya All-In nih Pak Haji. Dari ya kita tahu nih All-In lebih terkenal dengan ya tube-nya ya Warna gold. warna gold. emas. Ya. Iya. Tapi sekarang di Hitam. MotoGP Pak Haji, Nah. kenapa jadi karbon Pak Haji? Itu yang menarik ya. Jadi kembali ke sejarahnya dulu di kenapa All-In di MotoGP hampir semua tim pakai kan. Ya. Terakhir itu di 2016 Ya. ada SOA di tim Nah. Honda, Itu dia tuh Pak Haji ya. ya kan? Akhirnya Terakhir, terakhir tuh SOA dipakai sama Abraham, Karel Abraham. Setelah gagal, Ya. timnya bubar. Ya. Saat itu 100% All-In semua tim kan. Sampai akhirnya di 2017 kalau nggak salah Ya. KTM mulai masuk. Ya. KTM masuk dengan suspensinya sendiri WP ya Pak Haji. WP ya, WP. WP-nya. Nah, dia mencoba mengembangkan in-house semuanya tuh, mulai dari saksisnya, suspensinya, mesinnya, ya kan. Ya itulah akhirnya kembali lagi tidak 100% sebenarnya. Jadi Ya. hanya tim KTM Yang berbeda nih. ya di MotoGP. Ah, Ya. Oke. Sedangkan di Moto2 dia pakai tetap All-In. All-In. Yang. Moto3 pakai KTM, WP. WP, ya. Oke. Nah, ini kenapa nih Pak Haji? Kenapa pakai karbon? Ya tadi yang seperti saya bilang nih, awalnya yang mainnya tube ya Pakai aluminium. Aluminium, Pak Pak, Haji. aluminium. Nah, sekarang menjadi karbon. Apa sih kelebihannya Pak Haji? Suspensi karbon di All-In Jadi- ini nih? Dasarnya itu setelah melihat perkembangan mesin secara mekanikal kan udah lebih kencang. Ya. Nah mereka dengan beragam karakter sirkuit yang mana harus hard brake, Ya. mereka kan pembalap mengalami kesulitan karena dengan aluminium itu ada faktor bendingnya itu bengkok. Jadi kalau dia hard brake, ya kan, Ya. aluminium akan agak sedikit menekuk. Jadi lebih fleksibel sebenarnya Pak Haji. Dia lebih fleksibel, jadi susah ngontrol suspensi depannya. Jadi akhirnya pertama kan dicoba Ya. di Ducati. Iya, Oke. motornya kenceng banget tuh Ducati. Ya. Ya, dengan speednya yang super cepat, Ya. akhirnya dicobalah tube-nya diganti dengan karbon dan ternyata sukses. Ya. Berarti mungkin karena ya tadi karbon mungkin lebih rigid kali Pak Ya, Haji. kelebihan karbon kan dia lebih rigid. Ya. Jadi pada saat dia hard braking, Ya. dia nggak ada bendingnya. Jadi agak lebih gampang dikontrolnya stangnya depannya. Ringan juga. Ya. Lebih ringan, kendalanya lagi dengan ringan bobotnya kan berkurang tuh. Ya. Dia harus cari jalan lagi gimana nambahin yang setengah kilo yang hilang nih. Ya. Akhirnya kayak gimana tuh Pak Haji? Nambahinnya pakai apaan? Nambah itu rahasia. Masih Itu udah engineering side lah bukannya gitu. Nah. Gitu. Ini Pak Haji, kita pengen tahu nih Pak Haji, harga suspensi karbon di motor MotoGP itu berapa sih Pak Haji? Karena bisa dibilang nih
yang paling mewah nih emang di MotoGP Pak Haji. Karena WSBK sendiri juga belum boleh yang regulasi pakai ya. Karena karbon kan Pak Haji. WSBK itu kan mass product, Ya. beda sama MotoGP yang prototype. Ya. Jadi dia bolehin lah Ya. skala teknologi. Kalau Harga berapa Pak Haji? harga yang shop MotoGP standar depannya aja, depannya sekitar Yang aluminium nih kita bicara ya. bicara aluminium tuh sekitar 250 sampai 300 juta. 250 sampai 300 juta untuk satu Depannya aja. gelondong depan nih Pak Haji. Iya, iya. Nah kalau yang karbon Pak Haji, Karbonnya aja tuh kan dia opsional. Oke. jadi outernya aja Pak Haji. Outernya aja dia. Itu mungkin all in sekitar, karena itu nggak dijual umum, karena dia produksi juga terbatas. Ya. Sekitar antara 10.000 euro sampai 15.000 ya katanya. Itu dikalkulasin berapa tuh? Sekitar 200 jutaan kali ya. Untuknya doang tuh Pak Haji. Ya mungkin ya gitu. Karena dia nggak dijual. Berarti By tadi order. by order. Berarti tadi tambah itu Pak Haji ya, yang 250, standarnya itu 250 juta, ditambah tambah lagi 200. motornya 200 juta, berarti sekitar ya hampir setengah miliar Pak Haji. Ya. Untuk shock depannya MotoGP doang tuh. Bayang nggak guys kalau lagi crash gitu, hancur gitu, udah keluar setengah miliar tuh. Tapi kelebihannya dia kan karbon itu lebih kuat dibanding aluminium. Dan yang lucu, cara Ya. ngetesnya itu nggak pakai alat, Pakai apaan Pak Haji? lu pakai jari aja diketok. Oh ya, dari bunyi Pak Haji. Bunyinya aja, kalau dia sember kan, Ya. nah hancur nih. Harus Harus diganti, iya. Jadi lucu emang, nggak ada alatnya. Gitu. Oke. Tapi jelasin nih, bukan nih buat temen-temen, karbon ini bukan karbon buat jiplak ya. Ini materinya serat karbon. Itu mesin apa dulu? Iya, mesin tik. Iya, mesin tik. Buat ngerangkap apa tulisan tuh. Karena kalau tak kopi dulu dari karbon itu jangan-jangan, oh karbon kan lembaran itu doang. Gitu. Nah, nih Pak Haji sebagai seorang pembalap dulu, terus sebagai seorang pelaku balap, punya tim balap gitu kan, manajer balap. Nah, ini saya penasaran nih Pak Haji, fungsinya dari suspensi dalam balap itu seperti apa sih Pak Haji? Karena dulu pernah kita Pak Haji ya Pak Haji itu bawa sekarang orangnya jadi chief mekaniknya si Paul Espargaro. Oh, si Paul Trepatan. Paul Trepatan. Ya. Nah, dulu kan pernah dibawa Pak Haji Ya, nih, kesentul nih. Dan saya juga ngerasain ya gimana settingannya si Paul Trepatan. Nah, yang saya bertanya nih Pak Haji, pentingnya suspensi di dalam balap itu seperti apa sih Pak Haji? Sebenarnya suspensi aja penunjangan sebenarnya, penunjang sebuah motor. Ya. Tapi yang lebih penting lagi kan untuk mengetahui tepat atau enggaknya itu adalah banyak faktor sebenarnya. Misalnya kondisi trek, kering atau basah. suhunya, Ya. terus pemilihan ban. Yang penting ini paling penting nih, rider input. Oh, Ya kan? Ya. Kalau rider inputnya salah, ya outputnya juga salah kan, gitu loh. Nah itu yang harus, kalau buat pembalap kita tuh, terutama balap Indonesia mesti belajar, gitu ya. Karena kan boleh dilihat kalau begitu mereka naik ke kelas yang CC-nya tinggi, Ya. berantakan. Ya. Karena kebiasaan di motor kecil, mesin 80%, 20% rider, ya kan, rider kan. Tapi kalau motor gede kan, rider harus 80% karena harus menguasai motornya. Kalau motor yang nguasain orangnya, Ya. yang ada pingsan melulu Yang tiap ada hari. motor di bawah orang gitu. Nah. Atau orang di bawah motor gitu ya. Itu makanya kenapa itu penting? Ya itu lagi faktornya rider input. Ya. Kalau terakhir misalnya faktor kayak dialami sama Johan Zarco, Johan Zarco, ya ya. kan, dari Tech 3 Yamaha podium 1, podium 2 kan, Ya. KTM begitu bocos. pindah ke KTM kagak orang menang. belum setengah tahun dia udah mundurin diri, ya kan? Dia tahu sebenarnya masalah di suspensi. Kalau dalam istilah balap tuh di apa namanya mechanical grip. Mechanical grip. Cara gimana cari mechanical gripnya itu kan banyak faktor, misalnya bobotnya, misal weight transfernya, Iya. gitu kan? Ya. Ya. Weight balance-nya gitu Pak Haji ya. Balance-nya itu sebenarnya kan memang gampang, tapi butuh waktu dan cost-nya juga tinggi. Dan itu akhirnya bikin KTM marah kan? Iya, iya. Kalau takut lu, sebenarnya ada cara paling mudah adalah ngatasinnya, rider harus mengubah gaya balap.
Karena mungkin weightnya kan atau terlalu depan beratnya atau ke belakang. Jadi cara nikungin motornya ya lihat aja pembalap KTM sekarang kan. Nungging semua. Kalau nggak bisa belok. Tapi kan perlu nyali yang nah, kuat gitu. Jarko biasanya nyaman yang pakai Yamaha. ya. Ya apain aja ngikut, begitu itu dia hilang juga kan. Ciut dia. Ciut, gitu ceritanya. Jadi ya itu tadi Pak Ji, ini ibaratnya kalau misalnya Ecu tuh jadi otaknya motor, suspensi itu ibarat apa Pak Ji kalau Pak Ji? Apa jantungnya? Atau memang kakinya? Ya kalau namanya suspensi di kaki-kaki sebagai kakinya ya kan, mau belok kiri misalnya otaknya mau ke kanan, kakinya ke kiri kan nggak bisa juga gitu loh. Jadi harus semuanya seimbang lah ya sebenarnya. Jadi sekarang apalagi mekanika grip itu yang diributin sekarang kan ban nih. Ban ya, ban belakang. Kualitasnya lah dibilang kan. Masalah ketebalan kiri kanan. Sebenarnya kan murah ban kan dibanding secara keseluruhan biayanya itu, cuma nyari itu mahal sebenarnya, tes lagi dan itu gitu. Juga perlu sebenarnya ya suspensi yang bagus ya Pak Ji untuk betul ya. Istilahnya kalau ban baratnya nih Pak Ji kayak kemarin nih bukan Gonzalo si Quartararo nih dia ngaku bahwa nih kemarin di MotoGP Aragon dia salah tekanan ban nih Pak Ji. Nah itu pengaruhnya jika dibandingkan dengan suspensi yang misalnya kekerasan atau itu bedanya apa sih Pak Ji? Ada beda nggak sih? Jadi gini, seperti Suzuki dia sangat konservatif ya kan cara men-setting motor ya, dia nggak banyak ngambil resiko, pokoknya kompromi lah sekian-sekian kompromi gitu. Dan targetnya juga sebenarnya nggak kayak Quartararo ada pressure buat finish nomor 1 kan. Iya. Jadi gua ambil resiko apa aja, mutusin sesuatu mungkin bisa menang, ternyata kan salah gitu loh. Dia pakai tire pressure lebih lembut, makanya dia pakai medium kan. Tapi kan begitu dia break lebih cepat habis. Iya. Nah, itu gitu. Medium padahal. Medium gitu. Padahal ini kan nggak ada dengan motor segitu banyak komponen. Cuma gara-gara gitu doang kan konyol. Hampir semua pakai soft, iya. Dia nekat pakai medium. Tapi temperaturnya kan nggak cocok. Walaupun dia berkompromi sebenarnya dengan cara mengurangi tekanan ban. Tapi ternyata begitu nafsu semua kan breaknya jadi nggak kontrol. Nah, jadi itu Pak Ji. Ketika misalnya tire pressure berkurang, ban sedikit istilahnya kempes lah ya. Itu suspensi sebenarnya harusnya lebih dikencengin atau gimana Pak Ji? Gini. Suspensi itu ini analogi ya Pak Ji. Cara kerja suspensi kan memang pertama itu bukan masalah keras lembutnya. Tekanan ban bukan. Sebenarnya dia ada namanya preload dulu kan unsurnya. Preload itu menentukan seberapa batas sampai dia terima untuk motor agar tidak bottoming. Kan atau dia nyaman gitu kan. Nah, kalau dia udah sampai dapat itu preloadnya, baru yang namanya damper tuh, ada kompresi, ada rebound. Kalau dia main di tire pressure, otomatis kan dia akan lebih dalam sebenarnya. Jadi preloadnya jadi lebih dia kerjanya harusnya ban keras segini, begitu dalam kan dia akan berkurang, jadi kan dia akan lebih masuk lagi depannya. Semua itu karena resiko dia pengen mempertahankan poin kan, tapi kan gagal. Suzuki mah normal aja, tire pressure normal, preloadnya normal, itu keuntungannya dan akhirnya ya Suzuki lagi berjaya nih, ya kan? 20 tahun Pak Ji. 20 tahun ya juara 1. Udah lama banget nggak megang ya berada di puncak posisi klasemen tuh 20 tahun. Begitu sebenarnya kalau suspensi sih. Oke. Nah Bang Jody mungkin ada yang mau ditanya lagi sama Pak Haji? Saya penasaran ini kalau mamanya suspensi itu jatah untuk di MotoGP itu satu musim ada alokasi nggak sih? Ya kalau di balap nasional kan pasti ada kan, awet satu gitu sampai selama nggak. Kalau di MotoGP ada nggak? MotoGP nggak ada aturan mengenai berapa banyak penggunaannya, ya nggak ada, dia bebas aja. Terus karena itu
nggak bakal rusak. Nggak bakal rusak. Even itu udah di press yang guling-guling paling ganti outer tube-nya aja. Udah. Oke. Atau separah-parahnya kalau patah ya ganti cartridge-nya aja. Jadi nggak terlalu banyak penggunaan dan mereka juga kan beli murah. Beli 1 atau 2 buat spare. Ya kan? Buat 5 tahun, ya itu aja. Tapi harganya itu Pak Haji. Ya tapi kan dibanding dia dengan biayanya triliunan kan nggak terlalu mahal sebenarnya. Jadi percuma udah buang duit triliunan, cuma gara suspensi aja berantakan gitu loh. Nah itu ya. Menarik banget pokoknya. Saya pengen banyak yang gali lagi sih. Ntar kita bisa atur lagi lah. Oke. Tenang aja guys. Pokoknya apa yang mau ditanyain tentang ya suspensi. Bahkan juga bukan cuma suspensi ya. Tentang Aulinya sendiri. Penasaran. Tinggalin tuh. Tanya di kolom komen. Siap. Oke guys, ditunggu. Tuh, Pak Haji nunggu. Emang kalau bos gitu, ujungnya cuma nunggu doang. Iya. Oke, saya Kabudiansyah dari Outdoors ID dan juga gridauto.com. Pamit ya guys. Saya Jalil Muir dari motorplusonline.com. Terus pamit juga. Saya Pak Edi Saputra dari All Indonesia. Mohon pamit. Oke. Terima kasih.